Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asetin akan menampilkan video wawancara kami dengan Dr. Ica. Lanjut ke videonya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Keisha sama teman-teman sehat? Alhamdulillah. Dari mana, Dek? Dari Al-Madinah ya? Iya, Dok. Iya. Maaf ya. Tante Ya, nggak apa-apa, Dok. Ya, nggak apa-apa. Tante lagi masih di rumah sakit nih, lagi di kamar jaga. Oke. Ya udah, Keisha buka aja deh. Nah, makasih, Dok. Nah, sebelumnya nih, Dok, izin kami mau menjelaskan dulu bahwa tujuan kami di sini itu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru kami di mata pelajaran IPA, yaitu kami membuat video untuk wawancara terkait menjaga kesehatan alat reproduksi bersama dokter. Nah, Bu Dokter sendiri merupakan salah satu dokter umum yang mengabdi di RSUP Kota Tanjung Pinang. Kalau boleh tahu nih, Dok, sudah berapa lama sih dokter mengabdi menjadi dokter umum? Oh iya. Oke. Ya. Jadi Ibu Oh ya. Udah. Jadi Ibu eh kalau mengabdi menjadi dokter umum itu kurang lebih sekitar 13 tahun. Iya. Ibu udah tua loh. Lumayan lama juga ya itu, Bu, ya? Iya, kan seangkatan Bunda Keisha. Iya, satu Ibu SMA kan. tapi ini dari pertama lulus di Tanjung Pinang aja karena dari sekolah semuanya di sini. Alhamdulillah kembali lagi ke daerah, ke putra daerah, kembali menjadi putra daerah lagi. Iya, di RSUD Bintan 2 tahun dan di RSUD Kota Tanjung Pinang 11 tahun. Udah jamuran, iya. Berarti sempat di Bintan juga ya, Dok? Iya, heeh. Ada orang tuanya yang kerja di Bintan ya, Dek? Enggak, mungkin. Oh, tinggal oke, aja di oke. Bintan. Tinggalnya di Dan Bintan Ibu ada. selalu dapat penempatan kerja di rumah sakit, nggak pernah di puskesmas. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu nih selama 13 tahun tuh, Bu, jadi dokter umum. Lumayan lama juga ya, Bu, ya. Apakah ada pasien yang pernah konsultasi ke Ibu terkait kesehatan reproduksinya? Misalnya nih, dia ada ngerasa kayak ada gangguan ataupun ada kayak penyakit gitu yang ada di organ reproduksinya. Iya, heeh. Kalau pasien selama Ibu bekerja sih ya, yang datang ke IGD itu banyak pasien yang mengalami gangguan di organ reproduksi. Dan yang paling sering adalah infeksi saluran kencing. Nah, kalau yang lain-lain sih, misalnya tumor atau apa itu banyak ke poli kebidanan deh, ke dokter spesialis. Tapi kalau yang Ibu temukan sebagai dokter umum di IGD, di tempat bertugas itu ya sejenis infeksi saluran kencing lah deh yang paling banyak. Kalau yang tumor atau yang lain itu udah kelasnya dokter spesialis. Itu ketemunya nggak di IGD, di poli. Baik, Dok. Berdasarkan pengalaman dokter, apa ada nggak sih penyakit organ reproduksi yang pernah dokter tangani dan ada penyakit yang dialami oleh pasien tersebut? Oh iya, ya itu salah satunya ISK tadi. ISK itu adalah infeksi saluran kencing, di mana pada wanita itu lebih sering terjadi pada pria. Karena apa? Karena kondisi apa tuh namanya tuh saluran kencingnya itu yang apa namanya tuh saluran kencing yang langsung keluar, yang yang langsung terkontaminasi sama dunia luar, itu pada wanita lebih pendek dibandingkan pria. Kalau pria kan panjang, makanya lebih sering pada wanita gitu deh, yang sering mengalami ISK. Itu biasanya dikasih obat antibiotik, anti nyeri, alhamdulillah membaik. Nah, menurut dokter sendiri, mengapa penting bagi kita untuk menjaga organ reproduksi? Iya, ya, kita penting banget menjaga kesehatan reproduksi kita, ya, apalagi perempuan, di mana perempuan itu kan
yang paling sering mengalami infeksi atau mengalami gangguan. Salah satunya buat apa kita pentingnya menjaga kesehatan reproduksi itu? Yang pertama adalah mencegah penyakit dan infeksi. Kemudian menjaga kesuburan, karena organ reproduksi itu hmm, eh, di dalamnya itu kan untuk kesuburan masing-masing adalah salah satu organ vital, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Yang keempat mencegah penularan penyakit. Yang kelima merupakan pendidikan kesehatan untuk reproduksi, dan yang keenam adalah untuk kesehatan generasi di masa depan. Jadi menjaga kesehatan pada orang tua nanti akan berdampak kepada anak-anaknya nanti, calon generasi masa depan. Ya. Oke, Ya. Dok, mau nanya lagi. Kalau misalnya organ reproduksi erat kaitannya dengan masa pubertas yang dialami oleh remaja kan? Biasanya saat perempuan memasuki masa pubertas, perempuan akan mengalami perubahan suara. Nah, laki-laki. Laki-laki. Nah, untuk perempuan kan 9 sampai 15. Normalnya pubertas itu dari umur 9 sampai 15 tahun. Iya. Jika ada perempuan yang belum mengalami menstruasi, Iya, nggak apa-apa deh. Iya. Kelas berapa sih, Keisha? Kelas 9. Oh, Tante. 9. Iya. 9 tuh kelas 3 Oh, SMP. Tiga kelas SMP, iya. Masya Allah, iya. Ini di rumah siapa ini? Rumah Keisha. Rumah Rumah Keisha. Keisha. Oh, iya. Udah dari tadi ya berarti ya? Baru juga Pulang sih. sekolah. Iya. Jadi kalau di atas itu apakah ada gangguan atau dampak gitu ya, Dek, maksudnya? ini jika ada perempuan yang belum mengalami menstruasi di atas umur 16 tahun itu gimana, Dok? Oh iya. Jadi pubertas pada wanita itu 9 sampai 15 itu ditandai dengan menstruasi. Iya, benar. Jadi kalau misalnya nih ada seorang ibu yang mempunyai anak yang berumur lebih dari 15 tahun kok belum haid gitu. Nah, itu dalam dunia kedokteran dinamakan amenorrhea primer. Amenorrhea primer itu seseorang tidak mengalami menstruasi yang pertama dalam hidupnya. Nah, kondisi medis ini di mana seseorang belum mengalami menstruasi atau haid pertama pada usia 15 tahun atau 3 tahun setelah payudara berkembang. Jadi kalau misalnya belum 15 payudaranya udah berkembang, 3 tahun setelah itu belum menstruasi, itu namanya amenorrhea sekunder ya, Dek ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa gangguan hormonal, kelainan anatomi tubuhnya, kelainan kondisi genetik dari orang tuanya, atau masalah pada anatomi ovariumnya sendiri, kemudian gaya hidup pasiennya, dan kita ini biasanya curiga adanya tumor gitu. Jadi memang harus konsultasi dan tindak lanjut selanjutnya kalau di atas 15 tahun itu belum mengalami menstruasi. Oke, Dok. Apa sih penyakit organ reproduksi yang sering kali menyerang kesehatan organ reproduksi perempuan? Nah, iya. Yang paling sering itu yang Ibu temui saat ini untuk organ reproduksi perempuan, salah satunya ya infeksi saluran kencing itu tadi, Dek. Itu yang paling sering ada. Iya, yang paling sering. Ditandai dengan gejala-gejala misalnya keputihan atau apa gitu. Nah, setelah itu, Dok, kalau misalnya nih dokter bisa kasih pesan singkat ke semua orang di luar sana untuk menjaga kesehatan reproduksinya, kira-kira apa pesan yang bakal dokter sampaikan untuk menjaga kesehatan reproduksinya? Jadi pesan Ibu kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga pentingnya reproduksi kita itu adalah sayangilah organ reproduksi kita, karena itu adalah bagian terpenting dan
salah satu bagian vital, walaupun itu bukan sevital paru-paru atau otak ya. Caranya bagaimana? Menjaga kebersihan rutin dengan membersihkan area intim menggunakan air bersih dan mengganti pakaian dalam berbahan katun 2 kali sehari. Kemudian hindari produk wangi-wangian pada area kewanitaan. Kemudian lakukanlah hubungan seksual yang aman, yaitu dengan memakai kondom. Kemudian dan yang terakhir adalah ini yang paling penting juga, jaga pola hidup sehat dengan makanan bergizi, olahraga, dan itu sangat berperan penting sekali dalam memelihara kebutuhan reproduksi. Nah, nih dok, buat yang terakhir, dokter punya nggak motivasi biar kita tuh bisa hidup sehat, biar lebih semangat buat jaga kesehatan tubuh kita? Iya, motivasi gimana dek? Yang terakhir ya Kak ya? Iya. Iya dok. Coba Kak, ulangi pertanyaan dek. Motivasi hidup sehat agar kita bisa lebih semangat untuk menjaga kesehatan tubuh ya? Nah, iya dok. Iya, ya kita harus dan wajib. Kalau menurut ibu kita harus dan wajib punya motivasi hidup sehat itu. Karena apa? Karena kesehatan itu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita dan merupakan investasi terbaik untuk hidup kita, terutama diri kita sendiri. Dan ingatlah bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal kita. Iya. Oke. Makasih dok untuk hari ini udah melatih waktunya. Makasih juga Kakak Kay dan teman-teman. Iya, udah mepet banget nih ke jam 5 dok. Iya, maaf ya. Jadi ini habis Zoom-nya. Zoom-nya 1 jam ya? Kalau Kesha settingnya 30 menit sih dok. Oh, 30 menit. Iya. Jadi tadi udah expire ya, Dek? Iya, makanya Kesha buat ulang lagi tuh link Zoom-nya. Kesha kirim ulang ke tante kan? Oh iya, tante lagi IGD. Oke, ya. Moga-moga pembelajaran kita sore ini, diskusi sama Kesha dan teman-teman bermanfaat buat ibu, buat kita semua. Amin, bermanfaat banget itu dok. Sukses dan lancar ya. Nah, makasih dok. Presentasinya, iya. Ya, makasih banyak ya dok. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah dokter.